Hai, pada kelas bahasa Inggris menengah hari ini kita akan belajar menggunakan kata say dan tell yang dapat diartikan bilang, mengatakan, memberitahu dalam bahasa Indonesia, dalam membuat kalimat berita atau istilahnya dalam bahasa Inggris reported speech. Nah, untuk mempermudah, kita pelajari dan bedah bersama lewat contoh berikut ya. Ada dua kolom. Yang pertama kolom dengan kalimat menggunakan kata say dan kolom sebelah kanan kalimat menggunakan kata tell. Kita mulai dari kalimat menggunakan kata say. Nah, pada kalimat menggunakan kata say, teman-teman bisa melihat ini dalam bentuk kedua atau past tense, said. Nah, setelah kata said, Andy said that he would go to school. Andy mengatakan bahwa that he would go to school. Dia akan pergi ke sekolah. Jadi ini adalah kalimat yang disampaikan Andy. Nah, kita menyampaikan apa yang Andy bilang. Nah, pada kalimat dengan kata say, dia diikuti langsung dengan kata that, bahwa. Coba kita bandingkan dengan kalimat menggunakan kata tell. Tell di sini sama seperti kalimat menggunakan kata say. Kita menggunakan bentuk past tense atau bentuk kedua. Tell menjadi told. Andy told me that he wanted to buy a shirt. Andy memberitahu saya, told me, diikuti kata me, that he wanted to buy a shirt. Ini adalah kalimat yang disampaikan Andy. Jadi, teman-teman sudah bisa lihat perbedaannya. Ya, perbedaan pertama adalah pada kata setelah kata told ada objek indirect object atau objek tidak langsung pada kalimat tersebut, yaitu kata me yang adalah objek pronoun atau kata ganti orang pada posisi subjek, pada posisi objek. Nah, me di sini dibutuhkan oleh kata tell. Jadi, Andi memberitahu saya bahwa dia ingin membeli baju. Ini kalimat yang disampaikan. Sedangkan pada kalimat dengan kata say, dia tidak menggunakan indirect object setelah kata say. Andi say that. Jadi, pada kalimat menggunakan kata say mengatakan bahwa fokus pada apa yang dikatakan oleh orang yang kita sampaikan kalimatnya. Jadi dia tidak boleh misalnya Andy said me, ini tidak bisa, tidak tepat. Itu perbedaan yang pertama. Tapi mereka berdua punya persamaan bahwa kata bahwa ini boleh ada atau tidak di dalam bahasa Inggris. Misalnya Andy said he would go to school. Atau Andy told me he wanted to buy a shirt. Itu boleh. Jadi that atau bahwa di sini boleh ada, boleh juga tidak. Baik di kata say maupun di kata tell. Nah, misalnya teman-teman mau mengatakan contoh kedua. Susie said to me, karena dia tidak bisa menggunakan indirect object langsung seperti pada kata tell, maka pada kalimat dengan kata say, dia boleh menggunakan diikuti noun, indirect object, dengan kata bantu to, kata depan to atau. Misalnya bisa diartikan seperti ini. Susie said to me, Susie mengatakan atau bilang kepada saya bahwa dia menikmati pertunjukannya. Ini adalah kalimat yang disampaikan Susie. Sedangkan pada kalimat menggunakan kata tell, dia tidak membutuhkan to karena dia cukup diikuti dengan kata me dalam bentuk bisa bentuk objek pronoun atau bisa juga noun. Misalnya ini bisa diganti Andy told, misalnya diganti nama orang Andy told Anna. Atau misalnya diganti Andy told his dog. Misalnya suka bicara dengan peliharaannya. Itu tidak apa-apa.
Nah, seperti dengan tell, di sini juga bisa. Kata Mini sini boleh diganti dengan misalnya nama orang. Susie said to Andy, atau misalnya Susie said to her cat, kucingnya misalnya. Itu boleh. Nah, selanjutnya karakteristik kalimat dengan kata tell adalah dengan kata tertentu seperti contohnya di sini, the truth. Nuri is telling the truth. Setelah kata tell, dia tidak membutuhkan indirect object dalam bentuk noun atau pronoun. Dia cukup diikuti objek kalimatnya itu, yaitu the truth. Atau kata lain seperti a story, Nuri is telling a story. Atau a joke, atau misalnya a lie, Nuri is telling a lie. Nah, di sini diperbolehkan tidak membutuhkan objek pronoun atau noun untuk kata tell yang diikuti dengan kata-kata berikut: the truth, a story, a joke, a lie. Berikutnya, karakteristik kalimat dengan kata say, dia bisa diikuti dengan direct speech atau kalimat langsung. Bisa diartikan Retno said, Retno bilang atau Retno mengatakan, aku suka dia, I like him. Jadi ini yang tidak dalam bentuk kalimat berita, tapi dalam bentuk kalimat langsung. Tapi tidak tepat jika menggunakan misalnya Retno told. Nah, ini tidak bisa. Dia membutuhkan indirect object. Seperti itu. Nah, karakteristik yang terakhir dari tell adalah dia bisa digunakan untuk menyampaikan komen atau perintah dalam bentuk to infinitive atau bentuk dasar kata kerja. Misalnya, he told me to go. Dia meminta saya untuk pergi. Jadi to go di sini adalah to infinitive atau bentuk dasar dari kata kerja dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan lihat summary-nya atau ringkasannya. Seperti yang teman-teman sudah pelajari tadi, kata say dalam bentuk pertama present tense atau bentuk kedua, dia tidak bisa diikuti oleh indirect object. Dia tidak bisa diikuti indirect object dalam bentuk noun atau pronoun. Yaitu kayak tadi contohnya me atau nama orang misalnya. Atau kata benda lain selain orang. Misalnya. Sedangkan tell, dia membutuhkan indirect object dalam bentuk noun atau pronoun. Seperti tadi misalnya him, atau her, atau Andy, atau his dog. Misalnya. Nah, dalam kata say, dengan kata say, dia bisa diikuti dengan direct speech atau kalimat langsung. Misalnya, hello, he said. Nah, untuk kata tell, dia tidak membutuhkan indirect object jika diikuti dengan kata berikut: a lie, kebohongan, the truth, kebenaran, a joke, candaan, a story, cerita. Dia cukup contohnya tadi, he's telling a story misalnya. Ini dalam bentuk continuous tense ya. Nah, karakteristik berikutnya dengan kata say adalah dia dapat diikuti dengan indirect object atau dalam bentuk noun atau pronoun dengan bantuan to setelah kata say. Misalnya, they said to me blah 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 misalnya. I could come to the party misalnya.
Mereka bilang kepada saya, saya bisa datang ke pesta. Nah, karakteristik tel yang terakhir adalah dia bisa diikuti dengan to infinitive untuk menyampaikan perintah. Contohnya tadi, he told me, misalnya, to sing. Dia memintaku menyanyi. Nah, ini dalam bentuk to infinitive atau bentuk dasar kata kerja. Mudah ya? Jadi say tidak bisa diikuti indirect object, baik dalam bentuk noun atau pronoun. Lalu say bisa diikuti direct speech. Dan jika ingin menambahkan noun atau pronoun setelah kata say, perlu dibantu dengan kata depan atau preposition to. Nah, untuk karakteristik butuh indirect object, bisa dalam bentuk noun atau pronoun, dan dia tidak membutuhkan indirect object dengan kata a lie, the truth, a joke, a story. Dan yang terakhir bisa diikuti to infinitive setelah indirect object untuk menyampaikan menyampaikan perintah atau komen. Oke, itu tadi pelajaran tentang say dan tell. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.